Halo. Halo. Nah, kayak videonya sudah berjalan. Oke, Semoga aman. tidak ada masalah ya. Tadi kayak Aman, beberapa waktu amin. gitu loh. Oh iya, Beberapa waktu kayak aku sendirian, tidak ada yang join, aku bingung. Oke. oke. Ini BTW ada yang komen, "Hai kakak, sapa aku dong, nama aku Andri Ganteng." Halo Andri Ganteng. Oke. Oke, Gak anyway, ganteng. kita langsung aja ke live-nya ya. Maksudnya ke Alright. sesi ngobrol-ngobrolnya. Karena tadi kan udah ada technical issues nih, supaya kita tidak langsung Mbak Bibu, kita langsung aja. Oke, Oke, teman-teman semua, boleh. perkenalkan aku Aurel. Aku di sini akan menjadi moderator dan di hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Eka. Nah, biar aku tidak salah, Halo. bolehlah Kak Eka tolong dong kasih tahu dong ke teman-teman atau followers Kata English di sini, siapa sih Kak Eka sebenarnya dan kenapa Kak Eka mau sharing-sharing hari ini? Oke, halo teman-teman Ceta Inggris. Ini Kak Aurel panggilan Ceta Inggris, sahabat Ceta Inggris atau ada panggilan khusus nih? Panggilan khusus nggak ada, kita adain aja hari ini. Boleh sahabat Oke. Ceta. Oke, sahabat Ceta. Halo sahabat Ceta semua, selamat siang di waktu UK dan selamat malam di waktu Indonesia. Perkenalkan, aku Kak Eka, bisa panggil Kak Eka aja. Aku di sini lagi studi di Magister MSc in Education, jurusannya Education, Public Policy and Equity, School of Edu di University of Glasgow. Aku intake-nya tahun lalu dan insya Allah tahun ini akan lulus. Doakan ya. Sekian mungkin. Oh, cepet banget, Mak. Tahun lalu masuk, tahun ini insya Allah lulus ya, berarti Kak Eka. Iya, betul. Karena di UK program magisternya 1 tahun, Kak. Gitu. I see, I see. Oke, sebelum makin kemana-mana, aku pengen tahu. Kak Eka tuh asalnya dari mana sih aslinya di Indonya? Di Indo. Aku raised and born di Lampung, cuma Hmm. kuliahnya kebetulan waktu itu aku merantau di IPB, Oh, Institut Pertanian Bogor. Bogor, ya, sejak 2014 dan kerja di Bogor juga. Seperti itu. I see. Oke, keren, keren. Kan Kak Eka ini sekarang kuliah di University of Glasgow ya. Nah, iya. Dari awal, apakah memang sudah pengen kuliah di UK atau awalnya itu ada negara lain? Karena setahu aku orang Lampung biasanya senangnya ke Turki kalau lanjut Oh, kuliah kan. Ya nggak sih? oh gitu ya, kayak. Tahu-tahu aku mereka lebih senang ke Turki kalau misalnya mereka mau kuliah. Nah, kalau Kak Eka sendiri, apakah emang dari awal pengen UK? Kalau aku sendiri awalnya memang menargetkan untuk kampusnya adalah di negara yang berbahasa Inggris karena kebetulan aku nggak bisa bahasa lain, maksudnya bahasa Jepang aku kurang lancar, terus kalau ke Jerman harus pakai bahasa Jerman dan lain sebagainya. Jadi aku filter negara berbahasa Inggris, which is ada Australia, Kanada, Amerika, Inggris, dan ada beberapa juga yang lainnya. Terus setelah aku sortir, oh, aku tertariknya ke Eropa nih karena bisa belajar juga kebudayaan-kebudayaan Eropa dan kebetulan aku suka banget sama sejarah dan juga hal-hal yang berbau dengan museum. Jadi aku ambil ke Inggris pilihannya. Lalu untuk jurusannya, aku memang tertariknya ke bagian social justice and equity in education. Dan aku filter ada 4 sekolah yang ada di UK, yaitu Bristol, Glasgow, York, dan juga yang keempat ada Birmingham. Dan aku waktu itu daftar keempat-empatnya dan keempat-empatnya kemarin dapat LOA juga dengan tahun yang berbeda. Jadi di tahun 2021 aku dapat Birmingham dan York, dan di tahun 2022 kemarin Bristol sama Glasgow, dan akhirnya aku memilih ke Glasgow dengan ya banyak pertimbangan lah gitu dari modul dan lain sebagainya I gitu Kak. see. 4 keterima di 4 universitas sekaligus di Inggris semua lagi ya? Iya, semuanya di UK. Wah, itu gimana tuh kok bisa sekeren itu? Emangnya tapi sebelumnya S1-nya jurusannya apa? Apakah align dengan S2-nya ini? Untuk jurusan aku sangat berbeda banget. Jadi kalau dalam bahasanya linjur ya, lintas jurusan. Karena aku bagian ke sosial pertanian, terus sekarang aku masuk benar-benar ke public policy di education, dan itu sangat berbeda, totally berbeda. Nah, di sini mungkin aku ngasih sedikit tips juga ya ke teman-teman semuanya, tips singkat untuk teman-teman yang ambil lintas jurusan. Jadi jangan khawatir karena akan ada banyak sekali opportunity untuk teman-teman, nggak harus di jurusan itu kalau misalnya memang teman-teman ada passion lain. Nah, kebetulan aku memang dari lulus itu tertariknya ternyata di bagian pendidikan, dan aku baru realize bahwa I'm passionate in education and community development. That's why I chose this one.
Dan jangan lupa juga di syarat-syarat kampus itu ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi kalau kita lintas jurusan. Misalnya kalian harus berpengalaman di professional work, misalnya 2 tahun kayak di jurusan aku, walaupun aku bukan di background pendidikan, aku udah berpengalaman selama lebih dari 2 tahun di bidang itu. Jadi biar intinya sih biar kita relate aja dengan materi yang dipelajarin. Karena kalau nggak relate bakal susah banget sih untuk ngikutinnya. Gitu Oh sih. gitu. Jadi sebelumnya setelah lulus juga Kak Eka tuh udah kerja berarti ya 2 tahun di bidang education. Yes. Iya betul. Berarti sekitar 4 tahun sih Kak, karena aku lulus 2018. Oh, Gitu. 4 tahun. 4 tahun itu Yes. apa? Ngajar kah? Atau manajemen sekolah kah? Apa gimana? Aku bergabung di startup pendidikan namanya Masuk Kampus. Mungkin kalau teman-teman ngikutin di Instagram. Jadi kita merupakan platform dan community yang menyalurkan atau menjembatani kampus-kampus di Indonesia dengan anak-anak kelas 12 yang mau masuk ke kampus. Jadi Ah, mungkin gitu. anak-anak kelas 12 banyak yang belum paham tentang info-info tentang masuk ke dunia perkuliahan, terus juga gimana caranya belajar nih di dunia perkampusan gitu. Jadi aku di bagian itu waktu itu. Sebenarnya dari kuliah sih, dari um, akhir semester gitu I see. bergabung di sini. Oh gitu. Oke, keren ya. Jadi salah satu tips buat teman-teman berarti kalau misalnya kalian S1-nya merasa aduh, ternyata S1 saya kurang menyenangkan, saya pengen nanti lanjut kuliahnya yang lintas jurusan atau berbeda banget dari yang sekarang, bisa, asalkan tadi kalau katanya Kak Eka harus punya pengalaman kerja dulu di bidang itu biar lebih relate ya ke jurusannya nanti. Betul, betul. Sebenarnya nggak harus pengalaman kerja juga sih Kak. Mungkin bisa juga voluntary atau bisa jadi juga mungkin um, iya sih lebih ke voluntary dan juga bisa professional work. Yang penting intinya kita familiar dengan istilah-istilah yang digunakan dalam bidang itu. Misalnya kalau di education tuh kita istilah yang sering pernah atau sering banget digunakan tuh pedagogi, di mana itu adalah sebuah kayak teaching method di pendidikan gitu-gitu. Seperti itu. Oke, menarik, menarik. Terus berarti itu tadi udah kejawab ya. Aku mau nanya sebenarnya. Kenapa milih jurusan A? Ya, terus tadi udah Oke. terjawab. Tapi kalau misalnya kenapa milih University of Glasgow? Nah, itu belum terjawab. Kira-kira Kak main to share tentang kenapa milih universitas itu? Oke. Yang pertama consideration aku adalah faktor dari modulnya. Jadi di semua jurusan dan di semua kampus di dunia ini tuh mereka share modul ataupun mata kuliah yang mereka akan pelajari selama semesternya. Dan di situ aku melihat ada materi-materi yang aku sangat relate banget dan ya aku tertarik di situ sehingga aku condong ke University of Glasgow di Education Public Policy ini. Gitu sih yang paling utamanya banget. Sama yang kedua, waktu itu dari segi ini sih Kak, lingkungannya ya. Karena itu pasti bakal berpengaruh juga sama mungkin mental health kita, terus juga survival mode di sini gitu. Karena di sini kan nggak cuma belajar aja ya, kita pertama dari segi environment-nya kita harus tahu lingkungannya itu mudah nggak sih kita beradaptasi, misalnya dari makanan halalnya, terus juga dari cuacanya, terus dari orang-orangnya, apakah banyak orang Indonesia di sana atau mungkin ada perkumpulannya di sana, karena di beberapa tempat ada yang mungkin nggak punya perkumpulan orang-orang Indonesia dan di situ kita bakal blank sekali untuk cari info terkait dengan entah makanan, entah groceries dan lain sebagainya. Dari situ sih kehidupan sosialnya. Oke. Karena ngomongin tentang gimana survival di sana untuk bisa beradaptasi, jadi aku pengen tahu, kira-kira dari kayak sendiri pas baru nyampe sana, ada culture shock apa sih yang mungkin juga bisa, wah kalau misalkan gue nggak di sini, yang nggak ada PPI orang sini, bisa-bisa gue ini nih pusing banget misalnya gitu. Kira-kira ada culture shock apa di sana? Culture shocknya yang pertama adalah musola. Nggak ada tempat sholat di sini. Even prayer room atau quiet room untuk interfaith atau universal ini religion tuh nggak ada di sini di tempat-tempat umum. Dan itu cuman ada di kampus aku. Contohnya cuman ada 3 tempat dan itu pun bukan musola khusus untuk muslim tapi untuk semua agama di situ. Dan di tempat lain kayak misalnya di
city center itu nggak ada sama sekali, kecuali kalau kita mau agak jauh ada Central Mosque dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau berpergian itu bakal susah banget untuk sholat. Jadi aku kadang sholat pernah waktu itu di fitting roomnya H&M, fitting roomnya Uniqlo, terus Zara, pokoknya di tempat-tempat yang ya kira-kira bisa aja lah kita sholat, memanfaatkan waktu di situ. Atau waktu itu sempat juga di pojokan mall, dan itu kayak diliatin sama orang, ini ngapain sih orang dengan gerakan-gerakan yang mungkin nggak familiar sama mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan keramahan orang di sini. Karena mungkin banyak orang yang menganggap, oh orang bule kurang ramah ya. Ternyata enggak, beda banget. Di sini ternyata mereka ramah. Dan kalau di Glasgow sendiri atau di Scotland sendiri, karena aku di bagian Scotland ya, karena di Inggris ada beberapa part, ada Wales, ada Scotland, ada England. Aku bagian northnya di Scotland. Nah itu orang-orangnya memang terkenal dengan ramah. Mungkin kalau di Indonesia bisa disebut orang ya Jogja, Solo gitu, yang lemah lembut gitu, dan juga ramah sama orang. Dan aku kaget banget di sini ketika aku masuk ke groceries, ke supermarket, mereka ngebukain pintu buat aku, maksudnya itu pengunjung juga, jadi mereka nahan pintu terus ya kita masuk. Nah, jadi aku kayak wah, touchy banget nih, mereka sangat-sangat baik dan ramah banget, senyum dan lain sebagainya. Dan aku nggak sama sekali merasa mereka rasis, apalagi dengan penampilan aku Asia banget, terus dengan berkerudung gitu, mereka sama sekali ini sih nggak mementingkan ataupun nggak melihat aku seseorang yang aneh karena penampilanku yang berbeda gitu, seperti itu. Oke, oke. Jadi sebenarnya culture shocknya nggak, kalau misalnya untuk urusan mereka ternyata baik, itu culture shock yang menyenangkan ya. Paling culture shock Iya, yang agak merepotkan untuk mencari tempat sholat atau tempat ibadah gitu. Nah, betul karena betul. ngomongin mengenai tempat ibadah nih, sekalian aku pengen tanya juga, kalau misalkan di sana sebagai muslim, untuk kita menjalankan hal-hal yang seharusnya kita jalankan gitu, kayak misalnya makan makanan yang baik, yang halal gitu ya. Terus habis itu kalau sholat tadi udah diceritain, tapi hal-hal lainnya gitu, kira-kira kayak gimana sih? Apakah Kak Eka juga pernah mungkin di sana lebarannya kah tahun lalu atau hal-hal lain gitu? Kira-kira bisa di-share nggak sebagai muslim di UK itu gimana? Oke, mungkin yang challenging lain selain sholat adalah makan. Karena di Mhm. sini jarang banget makanan itu ada label halalnya. Beda mungkin kalau di Indo kan semua makanan yang masuk ke supermarket itu ada label halal, kalau nggak boleh masuk gitu. Kecuali kalau dia ada corner yang memang khusus menjual makanan yang halal. Di sini susah untuk nyari itu, kecuali di halal store. Nah, sehingga kalau kita mau cari makanan itu at least ada labelnya suitable for vegan atau vegetarian. Karena di situ udah pasti kan sayuran semua dan nggak ada hal-hal yang berbau hewani gitu di dalam situ. Jadi insya Allah halal. Terus yang kedua jangan lupa dicek juga apakah di situ ada alkoholik atau enggak gitu. Itu sih kalau untuk dari makanan. Sama resto juga sama sih prinsipnya, karena bakal susah banget kita nyari untuk yang khusus ya halal gitu. Misalnya kita lagi di social activities nih, kumpul project group sama teman-teman, dan itu campur kan mereka dari negara-negaranya, dan kita misalnya makan di satu tempat nih ramen, kita bakal susah untuk nyari yang, kalau misalnya mau ngikutin yang benar-benar halal kan kita nggak boleh makan di resto yang juga menyediakan menu non halal. Nah, sehingga aku mesennya ya vegetarian food di situ dan lain sebagainya. Jadi itu sih paling tipsnya. Dan kalau misalnya ayam terus apalagi ya, daging sapi, daging domba, itu juga mereka bakal nulis kalau itu berlabel halal, ada tulisan halalnya. Kalau misalnya nggak ada, berarti jangan dibeli, karena itu pasti proses penyembelihannya mungkin tidak halal di situ. Karena kalau daging kan dia proses halal tidak halalnya dari proses penyembelihannya, apakah menyebut nama Allah atau enggak gitu. Nah, itu sih paling kalau dari makanan seperti itu. Nggak terlalu susah banget sih kalau untuk di ini ya, vegetarian food gitu. Banyak, karena mereka banyak yang vegan dan vegetarian, jadi itu sangat menguntungkan untuk kita yang warga-warga muslim di sini. Kalau kayak Kak sendiri di sana lebih seringnya apa? Makan di luar atau masak? Oh, masak dong tentu. Lebih Karena murah mahal ya? banget. Coba share tentang bagaimana Jauh. pengeluaran. Oke, pengeluaran. Jadi di sini tuh
karena sangat menghargai SDM ya, di mana Mhm. mereka tuh hal-hal yang sudah diolah oleh manusia itu bakal harganya jauh sekali. Misalnya cake, cake di sini itu satu biji mungkin harganya bisa 5 pound, 5 pound tuh dikali let's say misalnya 19.000, 5 kali 12, bisa 110-an ribu. Terus udah itu kalau kita buat sendiri itu tepungnya 1 kilo itu cuman 90 pence, itu kayak 15 ribuan, dan 1 kilo tuh Hmm. bisa banyak banget jadinya. Jadi kalau misalnya kita masak sendiri, kalau dirupiahin mungkin sebulan tuh kita habis sekitar 2 sampai 3 juta rupiah ya. Dan juga kalau untuk LPDP itu sebulan tuh kurang lebih 22 juta kalau dirupiahin. Itu kan Mhm. 1.300 pound sterling. Jadi sangat cukup sekali sih kalau untuk makan. Tapi kalau misalnya makan di luar itu sekali makan, kayak misalnya kita makan ramen, itu harganya kayak 15 pounds. 15 dikali 19.000 itu ya kurang lebih bisa 250-an ribu untuk sekali makan dan satu ramen. Jadi tidak worth it sekali kalau untuk sering-sering makan di luar. Dan kopi juga itu kira-kira harganya sama kayak Starbucks. Jadi aku kaget ternyata Starbucks di sini harganya sama kayak di Indonesia. Jadi kayak overpriced gitu ternyata Starbucks di Indonesia karena ngikutin harganya universal kan dia. Gitu. Jadi kalau mau beli di sini murahnya ya segitu, memang standar gitu 2,5 pound, jadi kayak 50 ribuan gitu. Gitu sih kalau dari aku. Paling aku kayak social activity aja kalau untuk makan di luar ya. Ketemu teman, terus lagi ada hangout bareng sama acara-acara flatmate aku atau classmate. Gitu-gitu aja sih. Nggak yang daily life gitu makan di luar. Nggak bakal cukup duitnya. Oke, sejak di Indo Kak Eka suka masak atau karena di sana kepepet jadi harus masak gitu? Oh, karena di sini kepepet. Oh, berarti kalau Karena di kalau Jakarta di di Indo enggak ya? Enggak masak ya? Uh, jarang sih, karena di Indo kan murah banget ya makanan. Jadi kayak misalnya kita mau makan ayam geprek, wah tersedia di mana-mana, ada di GoFood, Gojek, dan kadang harganya nggak masuk akal, maksudnya diskonnya gede-gedean banget. Jadi lebih Mhm. sering makan di luar gitu, atau mesen makan. Di warteg juga enak dan Mhm. banyak pilihannya gitu, misalnya kalau mahasiswa ya. Kalau di sini ya kita survival mode, jadi harus masak sih. Gitu. Hampir semua orang kayaknya masak sih di sini, maksudnya student di sini, apalagi yang dananya terbatas gitu dari scholarship. I see. Kalau Kak Eka sendiri tinggalnya apakah bareng sama teman-teman yang sama-sama award di LPDP gitu? Jadi kan aku suka ngeliat nih story teman kayak misalnya mereka ada satu masak, nanti berarti Okay. masakin buat yang lain. Nanti satu masak terus masakin buat yang lain juga kayak ganti-gantian masaknya. Kalau Kak Eka sendiri gimana di sana? Aku kebetulan flatmate-ku orang Indonesia semua di sini, karena kita waktu itu ketemu di grup WA pencari accommodation. Jadi waktu itu sempat kita tuh krisis banget accommodation, dan diinisiasi sama ada beberapa orang yang peduli dengan sharing accommodation di Glasgow. Akhirnya kita tergabung di grup itu dan kita nyari bareng-bareng. Nah, untuk masak kita sering share masak gitu juga sih. Lebih seringnya mungkin kayak ada special event gitu, kita masak bareng, ada yang ulang tahun atau mungkin ada acara tahun baru gitu-gitu. Tapi kalau misalnya untuk keseharian sih kita masaknya lebih banyak sendiri-sendiri, karena aktivitasnya kan beda-beda, kita beda-beda jurusan, terus beda-beda kampusnya di mana, karena ada beberapa kampus juga kan di Glasgow gitu. Gitu sih mungkin kalau Oke, dari aku. berarti secara lifestyle tadi udah aku tanya kurang lebih ya mengenai berapa harga barang, harga makanan gitu dan juga tentang makanan. Sekarang aku pengen tanya lebih ke tentang perakademiknya di sana. Kayak bagaimana flow-nya mulai dari daftar. Nah, kalau Kak Eka pas daftar kuliah di sana, gimana sih stepnya yang yang dijalin sama Kak Eka ya? Kan mungkin orang-orang beda-beda ada stepnya. Oke. Scholarship-nya dulu, baru kuliahnya, atau sebaliknya gitu. Nah, kalau dari Kak Eka sendiri, personal experience dan juga menurut Kak Eka apa yang works kayak gimana untuk daftar-daftarnya? Oke. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman awardee hunter dan juga Mhm. scholarship hunter ya. Mereka bingung, dan aku juga dulu bingung gitu.
enaknya dapetin LOA dulu. Mungkin kalau yang nggak tahu LOA itu letter of acceptance ya teman-teman. Jadi Hmm. kayak surat keterima di kampus itu gitu. Atau kita daftar beasiswanya dulu nih. Nah, aku kemarin itu melalui LOA dulu karena aku pikirnya, wah dengan aku dapat LOA kayaknya lebih mudah deh dapat scholarship. Nah ternyata nggak juga. Ternyata ada juga teman-temanku yang dapat LOA dari kampus-kampus bergengsi, misalnya Columbia, terus ada juga dari Harvard, dari UCL, itu ternyata nggak dapat scholarship gitu, walaupun mereka udah dapat LOA yang oke. Nah, di situ aku berkesimpulan bahwa nggak semua LOA itu bisa membantu kita untuk masuk ke scholarship, karena itu semua tuh banyak banget faktor yang dipertimbangkan dari marker atau orang yang mengecek data kita dan juga menilai kita. Jadi kalau dari saranku, ikuti aja timeline yang ada. Misalnya kalau LPDP atau chevening atau beasiswa apapun yang lagi buka, dan itu kamu belum dapat LOA, tapi maksudnya waktunya udah mepet, daftar aja nggak apa-apa. Gitu. Terus baru daftar kampusnya. Gitu. Kalau misalnya pas kalian lihat ternyata timeline dari LPDP nih misalnya masih ada jeda nih waktu sebulan atau 2 bulan. Nah, itu cukup sih untuk daftar LOA dulu karena kampus itu biasanya prosesnya 30 sampai 60 hari untuk kita bisa dapetin hasil dari kita diterima atau enggak setelah kita apply gitu. Terus apply-nya itu gampang banget sih sebenarnya dari website. Jadi di website itu udah banyak step-stepnya dan kalian tinggal ikutin aja berkas apa yang kalian mau, apa yang harus diupload, terus apa yang harus disiapin. Jadi kepoin aja banget jurusan dan juga ini ya website kampusnya itu, karena di situ banyak banget sih step-stepnya dan tinggal ikutin aja. Kita submit, kita tunggu aja di situ. Gitu sih, begitu Website itu tadi saranku. kampusnya ya? Atau website Iya jurusan? Tiap benar. jurusan punya website sendiri kah atau kampus? Hmm, mungkin di tiap jurusan ada ya, tapi kebetulan di Glasgow itu dia kampus sih, lebih ke kampus sama school-nya. School itu fakultasnya. Jadi ya mungkin beda-beda ya tiap tiap kampus. Yang pasti ada banget detail dari semua itu di situ. Kayak requirement masuk jurusan itu, terus udah itu apa aja yang harus kalian upload di sana dokumennya. Dan coba juga ikutin mungkin pelatihan-pelatihan ya, misalnya kalau kalian belum punya IELTS bisa les bahasa Inggris. Nah, misalnya di Ceta Inggris kan ada ininya ya kayak kursus-kursusnya bisa improve untuk kita speaking, reading, writing apa aja. Terus udah itu mungkin persiapkan juga uangnya untuk tes IELTS-nya dan lain sebagainya. Itu butuh proses sih, nggak ada yang instan gitu. Oke. Oke. Sebentar Kak, sebelum lanjut ke Ya. pertanyaan selanjutnya, aku mau mengingatkan ke teman-teman semua di sini bahwa nanti di akhir bakal ada quiz ya, seperti Oh, biasa kalau live ada quiz. Nanti hadiahnya bakal ada dua. Yang pertama bakal dapat GoPay, dan yang GoPay-nya maksudnya bukan saham GoPay ya, tapi misalnya kalian dikasih uang via GoPay gitu. Terus habis itu yang kedua adalah kalian bakal dapat diskon untuk daftar kelas di Seta. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, dengerin terus kan nanti pertanyaannya adalah seputar apa yang Kak Eka omongin dari tadi. Oke, lanjut oke. lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi tadi kan Kak Eka bilang kalau Kak Eka itu adalah daftar kuliahnya dulu, baru kemudian daftar scholarship-nya. Kalau Kak Eka sendiri, apakah persiapannya panjang gitu ya? Misalnya, oh udah ngeker nih mau tahun depan berangkat, jadi udah dari tahun ini siap-siap. Atau misalnya kebetulan hoki ya, jadi langsung daftar, langsung keterima. Misalnya kayak pernah tuh kita live, dia cuma nyiapin kayak mungkin seminggu atau beberapa hari sebelum aja gitu. Wow. Kalau Kak Eka sendiri gimana? Apakah prosesnya panjang? Oke, proses aku sih sebenarnya dari 2020 ya. Jadi targetku 2 tahun setelah lulus S1 itu aku mau lanjut S2. Ternyata pas aku mau daftar pandemi di situ dan akhirnya hal itu mungkin yang menurunkan semangat kita untuk belajar. Maksudnya dalam artian menimba ilmu lagi karena banyak faktor lah kita mungkin ada lockdown terus juga ada juga kita waktu itu LPDP juga nggak buka saat itu dan aku nggak ada biaya untuk sebesar itu gitu untuk kuliah di luar negeri. Akhirnya aku tunda sampai akhirnya aku di 2022 ini berkesempatan untuk daftar LPDP. Untuk prosesnya sebenarnya kalau misalnya fokus ya, itu mungkin sekitar 3 bulan. 3 bulan untuk bisa kalian fokus karena yang paling lama itu adalah berkontemplasi diri di mana
kita tahu nih jurusan apa yang mau kita tuju, terus sudah itu apa sih motivasi kita untuk masuk di sana, karena itu berkaitan dengan nanti personal statement yang akan kita upload di kampus atau jurusan yang kita tuju. Mereka decide-nya dari situ, selain dari prestasi akademis dan non akademis, yaitu dari personality kita, apakah itu ya membantu kita untuk, maksudnya itu bisa jadi nilai poin plus kita gitu untuk kita bisa diterima, karena banyak banget kan kita bersaing juga dengan orang-orang di seluruh dunia gitu yang mau daftar jurusan tersebut. Itu sama yang pastinya di beasiswa kan lebih banyak lagi, dan menurutku yang paling susah itu adalah, bukan paling susah sih, lebih susah ya, yaitu kita mempersiapkan beasiswa dibanding dengan kampus, karena ya banyak banget saingan dan juga filternya gitu di beasiswa. Aku kebetulan daftar cuman di LPDP, mungkin di beasiswa lain juga sama sih, prosesnya juga susah gitu, challenging lebih tepatnya. Kalau susah kayaknya negatif ya. Gitu deh. Challenging. Kalau susah kan belum tentu bisa tercapai. Kalau challenging bisa, tapi Iya, perlu dengan usaha gitu ya. betul sekali. Oke. Terus nih, kalau untuk urusan kuliahnya, kita udah nih Hmm. daftar kuliahnya, terus habis itu daftar scholarship-nya, keterima. Nah, terus habis itu Kak Eka kan pernah ngerasain juga nih kuliah di Indonesia pas Hmm. S1. Walaupun emang S1 dan S2 tidak bisa dibandingkan head to head, tapi mungkin bisa lah ditarik benang merahnya kira-kira sistem pendidikan di sana dan di kita tuh apa sih bedanya dan kenapa menurut Kak Eka worth it buat kita bisa kuliah ke luar negeri, apalagi di UK. Oke. Pertanyaan yang bagus banget nih Kak. Dan ini juga bisa jadi pertimbangan kita untuk kita melanjutkan studi lagi ya di luar negeri. Yang pertama itu terkait dengan sistem pendidikannya. Di sini itu sangat-sangat sekali student centered learning, di mana kita di-expect untuk lebih banyak belajar sendiri dibanding dengan kita tatap muka dengan dosen kita. Kalau di S2, di sini sangat sedikit untuk kita ada kuliah lecture gitu. Maksudnya ada dosen lagi menjelaskan. Karena sebelumnya kita disuruh untuk wajib membaca jurnal dan juga menjawab pertanyaan dari dosen, ataupun ya menjawab pertanyaan tapi kayak kita keep dulu, dan nanti ketika di lecture-nya kita akan ada diskusi. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar sebelum kuliah itu bakal susah banget, karena ya kita harus diskusi apa yang mau kita bicarakan atau diskusikan kalau misalnya kita nggak ada isi gitu di kepala kita dengan materi itu gitu. Jadi walaupun singkat, kita banyak struggle sendiri. Terus yang kedua SKS-nya. Mungkin kalau dulu di S1 itu satu mata kuliah itu 3 SKS atau 4 SKS. Di sini itu 20 SKS. 20 SKS satu mata kuliah. Jadi besar banget kreditnya dan juga susah banget. Dan pas aku pertama kali semester kemarin nih ngerjain tugas akhir, itu kan tugas akhirnya berbentuk esai, itu susahnya minta ampun gitu. Dan setelah aku lihat, aku bandingin ke kuliah S1, ternyata satu tugas di satu mata kuliah itu seperti satu skripsi SKS-nya. That's why itu susah banget. Itu yang kedua. Sama yang ketiga, di sini dari segi penilaiannya, dosen itu nggak menulis. Jadi kan kalau misalnya kita submit tugas, mungkin masih ada nama kita ya di form ujian gitu. Nah kalau di sini kan nggak ada. Jadi mereka tuh nggak tahu mereka nilai siapa si dosen itu, dan ya itu anonimus, sehingga tidak ada bias, walaupun apa namanya, soalnya itu adalah soal esai, dan juga di situ ya kualitatif banget gitu. Maksudnya nggak bisa terlalu diukur secara kuantitatif seperti itu. Dan dosen ngasih feedbacknya menurutku detail banget. Jadi kita tahu bagian mana yang kita kurang dan bagian mana yang kita kuat di situ. Beda mungkin kalau kita tugas esai itu nggak pernah dikasih feedback kan, kayak misalnya cuma nilai doang. Dan di sini ada feedback formatifnya, di mana itu membantu kita untuk menganalisis critical thinking. Dan yang aku highlight banget ketika belajar di sini adalah mereka itu sangat-sangat menghargai pemikiran di setiap individunya, di mana memang ya kita harus punya original thinking dan juga critical thinking, yang itu merupakan satu modal utama dari manusia gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan semua pertanyaan kita, dengan semua apa yang kita tulis di dalam esai kita. Yang ada adalah apa yang perlu diimprove dan apa kelebihan kita di situ. Jadi aku melihatnya sangat-sangat menghargai
hal itu ya, kreativitas dan juga critical thinking manusia. Dan mereka juga sangat menghargai dan respect dengan, walaupun mungkin dosen lebih senior dari kita secara umur dan pengalaman, tapi sangat-sangat respect dengan mahasiswanya gitu. Dan kita bisa manggil dosen kita dengan nama aja. Misalnya namanya Profesor Clive, kita manggilnya Clive. Jadi nggak perlu pakai Bapak Profesor Clive gitu. Kalau di Indo kan mungkin harus ada bapaknya gitu biar respect. Jadi beda banget lah perspektif budayanya atau perspektif respectnya di sini dengan di Indonesia. Gitu. Oke, tadi mendengar bahwa satu mata kuliah 20 SKS agak deg-degan ya. Antara kita kalau pasnya lewat, kalau misalnya nggak pas, mengulangnya sangat banyak sekali kredit yang harus kita ambil lagi 20 SKS gitu. Kalau jurnalnya sendiri itu gimana? Maksudnya kan kita mungkin kelasnya tiap hari atau mungkin tiap minggu gitu, tapi tiap kelas punya satu jurnal sendiri yang perlu dibaca. Panjang jurnalnya pada panjang-panjang kayak 10 halaman gitu, atau yang kayak modeling kayak artikel 3 halaman kayak gitu. Jurnal, benar-benar jurnal Kak, dan itu nggak cuma satu, setiap setiap pertemuan ya, setiap pertemuan di setiap satu mata kuliah itu ada 3, dan itu harus dibaca semuanya. Itu sekitar 15, tergantung sih sebenarnya Kak, ada yang 15 sampai 20 halaman. Rata-rata 15 sampai 20 halaman untuk satu jurnalnya, dan minimal 3 sih, atau bahkan ada yang kita harus baca satu chapter buku gitu. Ya begitu. Jadi beratnya di situ sih. Jadi harus ada self disiplin dari diri kita. Apalagi kalau S3 ya, itu lebih wow lagi sih. Aku denger cerita temanku yang S3 di sini. Wow. Sangat melelahkan dengernya. Nggak melelahkan sih. Seru, Seru menantang. sih. Seru banget. Apalagi sesi diskusi ya. Itu wah, benar-benar mind blowing sih, dimana kita bisa tahu, dan yang hal-hal yang ide nggak kepikiran sama kita ternyata itu jadi inspirasi kita gitu untuk mungkin menyelesaikan problem-problem yang ada di Indonesia ataupun ya kita pribadi gitu dari diskusi, karena mereka kan dari kelas-kelas yang berbeda, maksudnya backgroundnya berbeda, jurusannya, terus juga kerjaannya berbeda dan negaranya berbeda gitu. Benar-benar. Terus kalau misalnya satu mata kuliah ngasih 3 bahan bacaan berupa jurnal, Kak sendiri di sana masih sempat nggak sih buat explore, atau waktunya udah habis buat baca gitu, alias jadi Sabtu Minggu pun baca, nggak bisa pergi gitu? Yang kalau misalnya di sini karena cuma 1 tahun ya, jadi kita juga harus memanfaatkan untuk kita explore budaya-budaya di sini, terus juga explore alam-alam di sini, dan harus jalan-jalan juga kan biar kita relief stress. Dan juga yang kedua adalah fresh untuk kita belajar lagi. Jadi yang harus dikorbankan kalau dari semua itu, karena waktu kan cuma 24 jam ya. Jadi mungkin waktu tidur ya, jadi agak berkurang, dan malam-malam kita harus juga belajar gitu. Biasanya sih aku Sabtu Minggu itu off dari ini ya, perstudian. Jadi kita jalan-jalan dulu, tapi kalau misalnya ada deadline baru harus dipakai. Oke. Ngomongin tentang jalan-jalan Sabtu Minggu. Kalau di sana biasanya Kak Eka tuh jalan-jalan atau misalnya social life-nya tuh apakah sama-sama orang Indo aja di sana, atau Kak Eka bisa berteman dengan orang-orang dari negara lain? Dan biasanya kan orang-orang mungkin kalau wisata juga banyak yang minder buat kalau misalnya mau temenan sama orang dari luar negeri, atau mungkin obrolannya kurang nyambung karena tidak sama-sama relate satu sama lain gitu. Punya tips and trick nggak gimana caranya bisa berteman dengan sebanyak-banyaknya orang di sana? Oke. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan Sabtu Minggu, aku jalannya biasanya kebetulan flatmate-ku yang deket itu adalah orang, karena cuma 2 ya orang Indonesia yang di jurusanku, dan aku yang paling sering itu jalan sama orang yang luar ini ya, luar negeri gitu. Maksudnya ada international student, ada teman dekatku dari Ukraine, dari China, terus ada dari Jepang juga di situ. Jadi aku lebih sering menghabiskan waktunya sama mereka karena kebetulan aku sekelas sama mereka di banyak course-nya. Terus kadang juga aku main juga sama orang-orang Indonesia di sini, sama flatmate-ku, terus juga sama teman-teman PPI dan teman-teman LPDP yang ada di sini gitu. Jadi balance sih antara itu. Terus terkait dengan tips untuk
ngobrol sama orang internasional itu sebenarnya kita nggak perlu takut dan juga kita nggak perlu minder karena dari segi mungkin ini ya budaya itu kita kan sangat-sangat berbeda dan itu bukan menjadi perbedaan itu bukan menjadi sebuah bahwa kita itu adalah out of the group atau out of nowhere yang kita ya perlu minderin gitu. Ternyata itu adalah sebuah keunikan yang ya memang seperti itu kehidupan sosial dan mereka malah senang juga nyicipin makanan Indonesia, terus juga belajar tentang budaya Indonesia, terus aku sering belajar juga sama mereka, dan kita sering ngobrol terkait dengan misalnya sistem pendidikan di mereka sama di kita, di mana aku baru tahu ternyata tempat les itu di Cina itu di ban, nggak boleh ada tempat les-lesan di sana, dan lain sebagainya. Tipsnya mungkin ya itu, jadi kita coba aja berani, dan juga kalau untuk sesama Asia, itu di luar Indonesia ya maksudnya itu mereka mirip-mirip sih culture sama kita. Sama yang kedua kalau misalnya di kalangan yang Eropa-Eropa mungkin mereka lebih ke jaga privacy karena mereka pingin ini bukannya karena mereka nggak ramah tapi mereka hanya menjaga privasinya. Jadi kalau misalnya emang mau berteman sama mereka ya harus pelan-pelan dan lebih sering intensitasnya untuk bertemu gitu. Misalnya sekelas ngobrol, sering nyapa, sering nanya kabar dan lain sebagainya. Lama-lama mereka akan terbuka gitu. Itu sih mungkin tips dari aku. Jangan takut untuk salah mungkin karena ekspresi dan juga menurutku di dalam hati itu kan adalah universal ya. Dimana kalau kita showing kebaikan ke orang itu bakal ke transfer juga. Nggak ada language barrier gitu di dalam ketulusan hati gitu kebaikan kita itu. Oke, siap. Terus habis itu pertanyaan terakhir dari aku, bukan pertanyaan sih, lebih ke permintaan terakhir dari aku. Boleh dong Kak Eka kasih tips dan trik untuk followers Seta English atau sahabat Seta ya, trik kan bikin nama ya, sahabat Seta. Kalau misalkan ada yang pengen kuliah di UK, apa sih tips yang paling krusial yang menurut Kak Eka? Kadang-kadang kita tuh malah menganggap remeh hal itu, padahal itu penting banget buat kita kalau kita mau lanjut kuliah, terkhusus di Yang udah pasti syarat mutlaknya adalah bahasa ya. Karena kalau kita nggak ada sertifikat bahasa Inggris tertentu, misalnya umumnya kalau di kampus-kampus luar negeri itu IELTS-nya minimal 6,5 dengan each score-nya minimal 6,0. Nah, kalau kita udah nggak masuk ke dalam daring itu ya kita nggak bakal bisa untuk kuliah di luar negeri gitu. Jadi saranku coba belajar lagi bahasa Inggris, sama yang kedua adalah coba apa ya latihan ya kalau misalnya untuk bahasa karena mungkin kita lebih sering untuk belajarnya structure di grammar dan sebagainya. Coba mungkin ke speakingnya atau ke writingnya. Sama selanjutnya adalah persiapan dengan dini dan juga dengan matang hal-hal yang berkaitan dengan teknis-teknis kuliah. Misalnya beasiswa, dan itu ada banyak banget step yang harus kalian lalui. Terus juga mental dan juga apalagi perbaiki hal-hal yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita mau sih sebenarnya, terus itu berkaitan juga dengan future goal kita dan juga jurusan apa yang kita mau tuju di situ untuk mencapai future goals kita. Itu sih dari aku. Terima kasih, Kak. kasih Kak Eka. Ini entah apakah kalian semua juga merasa oke aku akan daftar LPDP tahun ini atau hanya aku saja yang ingin langsung kayak membara ingin melakukannya ya. Nanti bolehlah Kak, kita sharing-sharing lagi. Boleh dong. Gimana nih, ada pertanyaan nggak dari yang Iya, lain mungkin, Kak? teman-teman. Kalau dari yang lain ada pertanyaan nggak? Karena kalau dari aku udah nggak ada pertanyaan lagi. Sekarang mau ngasih waktu ke teman-teman untuk bertanya. Mungkin sambil nunggu siapa tahu ada yang mau nanya nanti. Nanti kalau misalnya S2 tuh apa? Thesis ya namanya, benar nggak? Kenapa, Kak? Untuk S2 syarat kelulusannya di sana itu thesis, benar ya? Iya, betul. Tergantung jurusan sih, Kak. Mhm. Jadi ada juga misalnya jurusan yang kayak desain interior itu mereka bisa milih dissertation atau mereka bisa milih project. Jadi mungkin mereka buat project tertentu terkait dengan desain interior dan lain sebagainya. Jadi tergantung jurusan. Umumnya sih dissertation.
Oke. Begitu. Siap. Ini gimana cara pin komennya? Gimana? Aku mau nanya biar kamu saya. Terus kalau Oke. misalnya kayak Kevin, gimana persiapan untuk tesisnya? Udah mulai kah atau nanti dulu? Kayaknya 2 bulan juga beres, jadi nanti aja gitu misalnya. Oh, tidak bisa dong. Untuk satu tugas aja itu minimal 2 minggu ya, untuk 4.000 kata. 4.000 kata itu sekitar 7 halaman, dan dissertation itu atau tesis itu kurang lebih kayak 7 kali lipat, jadi kayak nggak bisa 2 bulan kayak. Nah, kebetulan aku Januari kemarin udah upload proposal. Jadi di jurusan aku tuh sudah disuruh kumpulin proposal Januari kemarin, dan udah di-assign profesornya. Dan aku minggu kemarin udah ketemu sama profesor aku di bimbingan pertama. Jadi kita udah ngobrol tentang metodologi dan proposal yang aku ajukan, dan udah di-okein, jadi tinggal kita kerjakan. Nah, mungkin kalau ada yang mau nanya juga, Kak, beda nggak sih ngerjain tesis di luar negeri sama di Indonesia? Bedanya adalah kalau di UK, kalau di jurusan lain, maksudnya kalau di kampus lain di UK aku kurang paham, tapi kalau di UK kita dianjurkan untuk tidak mengambil data primer, karena apa namanya, ethical consideration dan juga approval dari kampus terkait dengan kita untuk wawancara responden dan juga ambil data langsung, itu agak sedikit rumit, karena itu lebih ke level S3 kalau di sini. Jadi kita lebih ke secondary data, kita ngolah data yang sudah ada di publik gitu, di jurnal internasional maupun di data-data internasional yang ada di publik gitu, yang ada di internet gitu. Begitu. Oke. Ini ada yang masuk pertanyaan di question Oke. box-nya. Pertanyaannya adalah, judulnya apa nih Kak Eka untuk disertasinya? Wow. Ini belum rilis ya. Jadi aku mau ngebahas tentang shadow education. Jadi shadow education tuh mungkin kalau di bahasa Indonesia itu pendidikan bayangan, di mana ini tuh merujuk kepada private tutoring atau bimbel-bimbel. Nah, mungkin shadow education juga masuknya ke dalam ini ya, shadow education. Nah, di sini aku mau menilai impact dari shadow education ini terhadap akses ke higher education. Apakah ini membantu untuk anak-anak yang kurang mampu, atau ini justru menjadi marginalisasi, atau jadinya mereka terpinggirkan karena mereka susah dapat akses higher education, karena mereka mungkin nggak mampu untuk daftar les dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau dicetak, kalau aku dengar kayaknya ada diskon ya, Kak ya. Nah, itu Iya mungkin betul. bisa ini aja, bisa dimanfaatkan gitu teman-teman untuk diskon-diskonnya Setuju. Banyak tuh gitu. diskonnya guys, bisa dilihat aja di Iya. post kita. Ada lagi satu pertanyaan kayak Kak. Gym membership di sana berapa Kak? Gym membership, wow, sangat-sangat sehat sekali ya yang bertanya, ini kayak sporty deh. Jadi gym membership kalau di student accommodation uni itu gratis. Jadi kalau kita sewa accommodationnya itu di universitas itu gratis. Tapi kalau misalnya enggak, itu kita bisa buat membership gitu, asal kita student di situ, itu sekitar setahunnya 100 pounds gitu deh. 100 pounds itu berapa? Kayak murah banget ya, pokoknya sebulan tuh kayak gak nyampe 500.000 kalau dirupiahin gitu. Jadi murah deh. Kalau untuk ukuran sini tuh murah banget sih, serius. Bayarnya weekly atau monthly? Monthly kebanyakan. Oke. Mm-mm. Oke deh, berarti ini kayaknya udah gak ada yang mau nanya lagi. Sambil kita lanjut ke kuisnya aja ya. Seperti yang aku janjikan di awal, di akhir kita akan ada kuis 2 pertanyaan. Oh, Pertanyaan pertama bakal dapat hadiahnya GoPay, pertanyaan kedua bakal dapat hadiahnya diskon kelas. Nah, silahkan yang ngasih pertanyaan Kak Eka aja. Takutnya aku kesusahan karena aku tidak mau memberikan GoPay gitu. Enggak, aku mau masuk. pertanyaan. Oke, 2 ya, Kak ya? 2 pertanyaan. Kalau Iya, pertanyaan gitu, pertama dulu ya untuk ngasih hadiah GoPay. pertanyaan dulu. Oke. Pertanyaanku adalah, apa jurusan dan kampus dari aku? S2 Waduh, kayaknya agak ini. Aduh, gampang agak banget ya. Apa eh kegampangan, agak Kak? gampang, agak susah lah ya berarti. Kayaknya kalau jurusan mungkin pada lupa ya. Biasanya kan jurusannya agak-agak
tidak umum gitu kan, agak panjang gitu, 3 syllabus. Oke, Itu kata. mungkin kalau nggak jurusan ini deh, scope-nya. Tadi kan kita banyak nih, ada kata kuncinya. Mhm. Ya, ada Scope yang di sana sama guys. kampus deh, boleh. Apa jurusan dan juga kampus tempat Kak Eka belajar. Nih dari Ini ada yang C9865431, pertama adalah Policy Public betul, untuk betul. Tapi jurusannya. untuk apa nih? Dan kampusnya di mana? Dan Kampusnya polisi di mana? publik? Teh atau Kang, Hmm, ini di mana ini kampusnya? Jangan dilewatkan, itu satu pertanyaan. C9865431. Apakah kamu tahu di mana kampusnya Kak Eka? apakah masih di sini orangnya? Masih dong, dia pasti bisa berpikir ya Masih di ya? mana ya Kak gitu. Di mana? Mati. Waduh, Glasgow. Oh, ada yang ini nulis nih. Ibu Ria dari bundanya Arthur. Salam-salam untuk Dede Arthur ya, Bunda. Oh my god. Ini tante aku. Oh, gimana Bunda ini ya? Gak bisa dong berarti ini tidak bisa dianggap benar dong. Apakah perlu dianulir jawaban ibu Arthur ya? Ternyata ikut juga nih, join. Tante Ria, bentar ya Tante Ria, kita hold dulu kalau misalnya ada yang lain yang mau nge-copy jawaban Tante Ria, baru itu menangnya. Habis Tante Ria orang dalam. Atau nggak apa-apa ya, kan Tante Ria ini followersnya Kak Eka. Ya udah deh, kita kasih ke Tante Ria aja deh. Tante Ria, nanti tolong chat DM IG-nya Satu English ya, nomor telepon Tante Ria yang connect atau yang nyambung ke GoPay atau pokoknya apa namanya electronic wallet, e-walletnya Tante Ria. Pilih satu, silahkan kirim aja komen. Aduh, Wow. ya 986431, mohon maaf kamu terlambat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aku aja yang kasih kali ya, biar lebih Oke, boleh. agak Silakan, mudah. Kak. Kira-kira, bukan kira-kira. Tadi Kak Eka sharing tentang berapa jumlah jurnal yang perlu dia baca per satu kelasnya. Nah, satu kelasnya itu kira-kira ada berapa jurnal sih range-nya yang harus dia baca per pertemuannya? Ini lebih susah deh, Kak, kayaknya. Oh iya gitu. Pertanyaan. Kan tapi jawabannya cuma angka gitu. Harusnya Iya mudah. sih, gampang. Bisa ditebak ya. Ini dia C9865431 sudah menjawab. Berarti kamu akan mendapatkan diskon. Tante Ria dapat GoPay. C9865431 dapat diskon kelas. Jadi itu tinggal chat aja, teman. Selamat. Selamat. Tante Ria, alhamdulillah nontonin keponakan dapat uang aku ya. Buat siapa tadi namanya? Untuk Arthur, untuk adik Arthur. Untuk Mas Arthur nih. Oh, Mas Arthur. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Eka buat waktunya. Sebelum kita beres, kita screenshot dulu sekali ya. Oke, boleh, Kak. Aku geser. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Eka. Have a good weekend ya. Oke, you too, Kak. Bye-bye. Selamat semangat terus ya, dan juga selamat berbagi terus Kak Aurel di Cerita Inggris. Semoga sukses selalu ya, dan teman-teman semuanya, pejuang beasiswa dan juga pejuang kampus. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Iya, terima kasih juga.